solusi kalau sampean mau supaya indukannya nggak makan telur, ini presentasi yang paling tinggi nih bos, presentasi keberhasilan yang tertinggi nih untuk mengatasi indukan ayam kanibal dalam kanibal telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa kalau sampean suka silahkan di like dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku, apa kabar sampean? Semoga selalu lancar, semoga selalu sehat dan dimurahkan rezeki ya bos. Dan di video kali ini saya akan bersharing tentang solusi dan cara mencegah indukan makan telur. Nah, ini kita nih yang terbiasa ternak ayam nih pasti rata-rata sudah pernah mengalami, dan rata-rata dari kita itu pasti jengkel, pasti udah kehabisan cara untuk menangani indukan yang seperti ini, indukan kanibal yang seperti ini. Karena kanibal yang sebenarnya itu bukan hanya saling mematuk atau saling memakan satu sama lain, tetapi kanibal yang sebenarnya itu adalah saat indukan mulai terobsesi dengan telurnya sendiri. Jadi mulai makan telur, memangsa telurnya sendiri. Dan ini sebenarnya kalau dalam jangka panjang ini nggak bisa dibiarkan bos. Satu, yang jelas produksi telur akan menurun secara drastis. Yang tadinya bisa kita tetaskan atau yang tadinya bisa kita jual, akhirnya yang harusnya bisa kita dapat 10 umpamanya, akhirnya akan berkurang. Dan yang lebih luar biasanya lagi, perilaku seperti ini menular ya. Ketika ada ceceran cairan dari telur itu tadi, baik itu putih kuning telurnya, kemudian tercecer di area kandang dan kemudian dicicipi sama indukan lain, termasuk cangkangnya, itu juga nantinya akan membuat indukan-indukan yang lain ini juga akan menjadi terbiasa, akhirnya juga mulai ikut terobsesi dengan telurnya. Akhirnya ya perilaku seperti ini menular bos. Hati-hati sekali. Jadi langkah apa yang perlu kita lakukan? Jadi banyak sekali teori-teori atau praktek-praktek yang banyak dilakukan oleh peternak atau oleh kawan-kawan kita terkait dengan permasalahan yang seperti ini. Hanya saja hampir semua dari praktik-praktik seperti itu tidak membuahkan hasil bos. Artinya mungkin dalam periode tertentu sekali dua kali mungkin sudah tidak kambuh lagi, tapi nantinya ini akan berlanjut lagi, akan mengulang lagi, akan terulang lagi, dan begitu seterusnya ya. Terus bagaimana solusi supaya indukan-indukan kita ini, atau apabila terjadi indukan kita mulai memiliki tanda-tanda perilaku yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita langsung saja ke solusinya. Jadi setelah saya mengamati, kemudian setelah saya juga melakukan beberapa praktik-praktik yang diduga nih bisa membawa hasil yang positif, ya memang untuk dalam waktu yang singkat atau temporer ya sifatnya, ya mungkin bisa bekerja, bisa berfungsi, tetapi dalam jangka panjang ini akan terjadi pengulangan bos. Yaitu tadi, karena habit atau kebiasaan itu pasti akan berulang. Oke, kita langsung saja. Setelah mengamati dan setelah saya berusaha mencari solusi, ya akhirnya saya terinspirasi dari kandang indukan model baterai, atau ada juga yang model panggung tetapi didesain lebih berbeda gitu. Nah, tetapi ini perlakuannya saya lakukan di petarangan. Nih kita langsung saja. Ini sebenarnya sudah pernah saya rilis ya bos, tapi nggak apa-apa lah, kita mengulang lagi. Dan semoga video ini bisa membantu
sampean-sampean yang lagi bermasalah dengan kondisi yang seperti ini. Nah, pertama kita ambil meteran dulu ya. Oke, kayaknya cukup di luar kandang aja ya, Bos. Kita akan coba ukur panjangnya dulu dari sini ke sini. Lima puluh lima cm, kemudian lebarnya 34 cm. 34 cm ini atau ini di apa, 2 papan ya, 2 papan seperti itu. Nah, ini papan pertama, papan kedua disatukan, kemudian dibuatkan dinding dengan panjang tadi 55 cm. Kemudian di ujung itu kita buat kotaknya aja dulu, Bos. Tapi untuk yang daerah sebelah sini itu tidak perlu sampean beri dinding. Daerah sebelah sini. Kenapa? Karena kalau sampean beri kotak lagi di sini, ini dari pengalaman saya itu biasanya dijadikan tenggeran buat tidur. Jadi habis tai dan kotorannya itu numpuk semua di sana. Ya. Kemudian kita langsung buka saja. Nah, ini biasanya saya taruh tali seperti ini untuk mencegah kalau dia dorong atau dia lagi bernafsu sekali atau terobsesi sekali untuk menjangkau telurnya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu berapa kemiringan. Kemiringannya ini kalau bisa saya ini simpulkan ya, kemiringannya itu sekitar 10 cm. Ya, kemiringannya itu sekitar 10 cm. Coba kita ukur dulu. Ya, kemiringannya dari sini ya, jadi dijunggit tuh 10 cm. Sampai mau kasih 11 juga nggak apa-apa ya, untuk memastikan telur begitu keluar dari dubur ayam, begitu keluar dari ayam itu cepat bergoler ya, goler cepat menggelinding ke dalam area pengaman. Nah, bagaimana cara membuat area pengamannya? Setelah kita pasang ya, jadi kita pasang dulu nih, Bos. Kita sudah rancang memang untuk kita pasang dalam mode miring. Kemudian untuk sampean boleh letakkan ini semuanya di dalam, tapi karena saya mau lebih simpel dan lebih mudah pada saat panen telur, pada saat saya mau ngambil telurnya, maka saya putuskan untuk area ruang pengamannya saya taruh di luar ya. Saya taruh di luar dengan cara ini diberi engsel nih. Ini diberi engsel, kita buka dulu ya, itu diberi engsel supaya bisa buka tutup. Nah, seperti ini. Jadi telur begitu dia keluar dari indukan ya, langsung bergoler. Nah, langsung menggelinding kemudian masuk. Terus bagian-bagiannya nih, bagian dari penutup ini yang paling krusial nih, Bos, dan ini yang paling penting. Kenapa ini saya pasang balok seperti ini? Untuk mencegah indukan tadi ketika telur sudah masuk nih kan, anggaplah telurnya tadi nyangkut di tengah sini, Bos ya, maka dia itu akan menjulurkan lehernya, memasukkan kepalanya ke dalam untuk menjangkau telur. Nah, dari pelajaran saya selama ini, telur itu selamat, tapi karena dia masih bisa menjangkau, maka telur itu pecah setengah ya. Telur itu pecah-pecah, retak-retak dia bikin.
karena itu tadi masih bisa dijangkau, maka saya putuskan untuk memasang balok pengaman ini supaya jangkauan dari leher indukan itu tidak bisa menyentuh telur walaupun dia di posisi di tengah seperti ini ya. Nih contoh ketika pemasangan seperti ini. Nah ya, ketika pemasangan. Nah untuk tutup yang ini kita sesuaikan telur bisa masuk bos tanpa hambatan ya. Sampai bisa lihat, nanti kita taruh telurnya di situ dulu. Nah itu kita masuk aja kali ya. Nah kurang lebihnya seperti itu bos. Jadi pada saat telur sudah keluar dari indukan, dia akan tuh ke bawah sana. Nah kalau ada ini, ada balok ini, maka leher dari kepala dari indukan tadi tidak bisa menjangkau telur yang ada di bawah sana seperti itu. Jadi dibuat miring dan di sini tidak perlu ditutup, karena dari pengalaman saya yang sudah ini dijadikan tangkringan kalau malam. Alhasil di sini penuh kotorannya kalau pagi ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini bos. Jadi simpel saja, dan dari sekian banyak teori praktik tentang mengatasi indukan pemakan telur, hanya ini yang menurut saya persentase keberhasilannya lebih tinggi. Kenapa? Yaitu tadi persentase kita dalam menyelamatkan telur tadi, inilah yang tertinggi bos. Karena saya sudah hampir semua pernah saya coba, bakar paruh lah apa segala macam. Bahkan sudah berapa indukan saya yang saya beleh gara-gara emosi pemakan telur kanibal tadi ya. Jadi seperti itu, 55 cm, kemudian di sininya tadi 34,5, kemudian ya untuk lantainya 2 papan dijadikan 1, kemudian buatkan ruang penutup ya, ruang pengamannya seperti ini. Jangan lupa dipasangi tali pengaman kalau sampai diposisikan setengah di luar setengah di dalam, dan tapi pastikan juga ini tidak terkena hujan ya, tidak terkena hujan, karena kalau dia kena hujan, kalau sampai posisikan di luar kemudian terkena hujan ya sama aja bohong bos. Oke, jadi itu saja solusi kalau sampean mau supaya indukannya nggak makan telur. Ini presentasi yang paling tinggi nih bos, presentasi keberhasilan yang tertinggi nih untuk mengatasi indukan ayam kanibal dalam kanibal telur. Oke, semoga bermanfaat ya bos, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi sampean buat sampean yang saat ini masih terkendala, masih bermasalah dengan indukan yang makan telur. Daripada dibeleh, kita masih bisa ambil telurnya bos. Nah salah satu presentasi tertinggi cuman pakai cara ini ya. Semoga berhasil, selamat mencoba dan semoga berhasil. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Maju, maju.